Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Royani, guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya, serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Ambil pelajaran, berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah atau penelitian yang akan dilakukan. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang telah saya rancang sebelumnya adalah mewujudkan generasi berakhlakul karimah, cerdas, unggul dalam prestasi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dalam memperjelas gambar mental prakarsa perubahan yang ingin kita susun, kita akan belajar menggunakan sebuah alat bantu yang kita sebut ATAP, yang kepanjangannya adalah A. Awal atau aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. Adapun awal atau aset yang telah saya miliki adalah, saya adalah orang yang menyukai tantangan, hal baru, suka dengan perubahan. Kemudian, awal atau aset identifikasi sekolah dan komunitas. Sekolah memiliki alat peraga touch screen, memiliki perpustakaan dengan beragam buku, memiliki guru yang kompeten dalam teknologi informasi, memiliki siswa yang melek teknologi. Kemudian, tantangannya adalah mengarahkan murid agar mampu memperoleh dan memproses informasi yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang tepat. Aksi, membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, mengembangkan kompetensi yang dimiliki dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Pembelajaran, siswa memahami mengapa perlu memperoleh dan memproses informasi untuk mengambil keputusan dengan tepat terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Adapun prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi di semua tingkatan kelas? Maka, penyelidikannya dengan melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat. Pertanyaan, bagaimana meningkatkan pencapaian murid di semua tingkatan kelas? Maka, tindakannya dengan mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Bagaimana meningkatkan keterlibatan murid melalui pemanfaatan teknologi? Maka, tindakannya dengan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Maka, tindakannya dengan mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Maka penyelidikannya mencari referensi berupa media
atau teknologi yang sesuai dengan peningkatan kreativitas belajar peserta didik. Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Maka tindakannya dengan ATM, amati, tiru, modifikasi penggunaan teknologi yang dapat digunakan di kelas di sekolah saya. Selanjutnya, gali mimpi. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar? Maka, tindakan yang perlu dilakukan dengan membuat lembar observasi tentang kreativitas belajar peserta didik. Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada kelas lain? Maka, tindakan yang dilakukan melakukan kolaborasi melalui tim pengajar untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Maka, tindakan yang perlu dilakukan dengan mencari informasi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dalam berkonsultasi dengan pakar. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi? Maka tindakannya, siswa mendapatkan beragam pengetahuan yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Tahap jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Tindakan yang perlu dilakukan dengan membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Penyelidikannya dengan mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Bagaimana mengukur kemajuan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Penyelidikannya dengan melakukan evaluasi secara berkala, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya dengan pemberian apresiasi pada peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Apa salah satu langkah besar, inovatif, berani, dan terobosan yang dapat dilakukan untuk memperbesar terwujudnya perubahan? Maka, tindakan yang perlu dilakukan dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan oleh guru di sekolah itu. Tahap atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang akan terlibat untuk mewujudkan rencana? Penyelidikannya, seluruh guru, siswa, dengan dukungan orang tua. Siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik? Penyelidikannya dengan membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Pertanyaannya, bagaimana mereka mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Maka tindakannya dengan melaporkan hasil supervisi oleh kepala sekolah kepada rekan sejawat, murid, dan juga orang tua. Terima kasih. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak yang telah saya rancang. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.